Maka dari itu bentuk zakat ini sifatnya mesti makanan. Ya. Gambarannya begini, ada orang yang saat masuk Idul Fitri, dalam keadaan bahagia, orang lain makan, ada sosok-sosok yang nggak bisa makan. Di saat orang sedang senang, bisa makan, ngundang orang, tengok tetangga, mampir ke rumah, di tempat dia kosong, nggak ada makanan. Di malu mau terima orang. Dan bahkan dirinya pun nggak bisa menikmati, seakan-akan puasa lagi setelah itu. Padahal seharusnya dia berbuka. Karena itulah, diwajibkan bagi setiap yang puasa untuk mensupport kalangan ini, agar mereka pun ikut bisa makan, menunjukkan puasa telah berakhir, sekaligus juga menunjukkan kebahagiaan dalam proses masuk kepada awal Syawalnya. Jelas sampai di sini? Baik, ini bagian pengertian yang pertama, kita jeda sebentar, kita belum temukan kenapa kemudian disebut dengan zakat fitrah dan siapa orang pertama yang memulihkannya. Kita diskusi sejenak, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Baik, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitri itu dilakukan khusus di bulan Ramadan ya Ustadz. Baik. Lalu kemudian jika memang bentuknya itu harus makanan, Ya. padanan makanan apakah yang kira-kira sama dengan kurma dan gandum? Ya. Atau tadi beratnya 2,5 sampai 3 kilo, apakah kita ngasih beras? Ya. Atau ngasih makanan yang sudah kita siapkan untuk mereka supaya mereka juga makan secara langsung? Karena kan kalau beras mungkin harus masak dulu gitu ya misalnya. Ya. Nah kalau memang ternyata kita mau ngasih beras, itu harus hari H-nya besok selesai Syawal Ya. atau sehari sebelumnya sebaiknya seperti apa sih Ustaz? Bagus, Terima bagus kasih. sekali pertanyaannya. Baik. Ada pertanyaan kalau bentuknya makanan, makanan apa yang diberikan? Apakah makanan jadi yang dikonsumsi atau kemudian makanan bahan yang bisa diolah? Kalau diolah waktunya kapan? Pertama teman-teman sekalian, di hadis ini disebutkan kurma dan gandum. Ini contoh menunjuk kepada makanan pokok. Awas. Ya, jadi makanan pokok orang Arab dari dulu zaman Nabi sampai sekarang, itu umumnya mereka makan kurma dengan gandum. Dan ditafsirkan oleh ulama, jangan lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat kepada makanan pokoknya. Artinya, kalau di setiap tempat makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, misal di kita beda bukan kurma dan gandum, maka makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Bukan, saya nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan berpembolok ya. Baik, itu ada ayam, bebek, itu beras. Kalau saya nasi, bahannya dari beras ya. Baik, karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah ini poinnya. Ingat baik-baik, zaman Nabi ini kurma itu kan gak dimasak, tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah, seperti beras, tentunya bukan cuma beras ya, ingat ya, sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya, seperti sembakonya misalnya. Maka berikan tanggat agak jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, atau tanggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawalnya. Misal, sehari sebelumnya boleh diberikan. Ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan. Sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi, ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai, dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan batas paling maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Ya, yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi, malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu semua. Paham insya Allah ya? Baik. Jadi apa makanan pokok kita? Alhamdulillah.